Assalamualaikum Mas Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas Andi tentang herbal ya. Sudah berapa lama berkecimpung di herbal ini? Saya berkecimpung di dunia herbal itu dari tahun 2015, waktu sebelum mahkota dewa booming waktu itu. Nah, terus tidak lama saya berdunia herbal. Saya waktu itu memperkenalkan tentang mahkota dewa, akhirnya booming kan. Pada saat itu tahun-tahun 2006 sampai 2010 itu mahkota dewa banyak banget kan diproduksi massal, bahkan ada di apotek yang berupa simplisia. Terus karena prosedurnya setiap pengobat tradisional juga harus punya izin praktek, akhirnya saya mengajukan izin praktek dan alhamdulillah pada tahun 2013 saya sudah mendapatkan STPT ya, dari surat tanda pengobat tradisional dari Dinas Kesehatan. Berarti resmi lah ya istilahnya ya. Alhamdulillah sudah resmi, sudah mendaftar di STPT di Dinkes. Ini ya sertifikatnya ya Mas. Nah ini STPT-nya di Kota Cirebon. Ya artinya berarti Mas Andi ini belajar beneran lah, ada lembaga pendidikannya ya. Ya itu memang juga otodidak sambil ikut belajar juga, ikut pelatihan di lembaga yang resmi ya, Karya Sari. Mungkin ya awal saya meracik herbal itu dari Karya Sari. Berarti disiplinnya ke herbal semua ya? Semuanya ke herbal, dan saya juga sama main terapi juga, main di terapi pijat, totok, dan hipnoterapi juga ya. Nah ini herbal nih, banyak yang tanya dari follower saya, cara membuat herbal untuk lambung, keluhan lambung itu gimana Mas? Bisa Oke. dibagi sedikit ilmunya? Ya, intinya begini, ada 4 prinsip yang harus dipegang sebagai pengobat ya. Yang pertama, kita harus paham nih penyakit. Yang kedua, kita harus memahami farmakologi tanaman yang berkasih sebagai obat. Yang ketiga, kita harus memahami nih kondisi pasien. Dan yang keempat, kita harus paham ramuan yang kita kasih ke pasien tadi. Jadi dengan memegang 4 prinsip tadi, insya Allah kita bisa memonitor kemajuan dari perkembangan dari pasien yang kita tangani. Jadi tidak hanya ada orang sakit kasih obatnya ini, ada sakit lambung dikasih obatnya ini, sakit rematik asam urat obatnya ini, kan banyak tuh sekarang di pasarannya. Oh berarti harus ada aturannya ya? Harus ada aturannya. Jadi artinya apa? Nggak mungkin dong pasien sakit lambung obatnya sama dengan pasien atau klien yang punya keluhan misalnya asam urat rematik, kan nggak mungkin juga kan. Benar. Tapi kan ada banyak produk yang satu produk untuk semua penyakit ya, Kurang efektif ya? penjelasan selanjutnya nggak kurang masuk gitu. Kurang masuk ya? Contoh yang tadi Anda tanyakan tentang herbal lambung ya. Iya lambung Nah kan. untuk kasus lambung, saya biasanya itu karena herbal menurut saya itu holistik atau menyeluruh. Biasanya orang sakit lambung itu kan gejalanya kan perut perih, mual, kembung. Nah kalau sudah GERD, itu asam lambung naik ke dada, ke tenggorokan, itu biasanya dada panas, sesek, tenggorokan juga kan nggak nyaman, kadang tembus ke sini ke punggung. Jadi saya tidak hanya menggunakan kunyit aja, yang saya gunakan itu temulawak, kunyit, kunir putih. Nah untuk biasanya yang sakit lambung kronis kan dadanya suka berdebar, sesek. Benar. Saya kasih untuk herbal untuk jantung misalnya daun dewa, leng-lengan, krokot. Dan untuk seseknya saya kasih pegagan. Dan untuk menambal dari lambungnya tadi saya kasih pati garut. Jadi ada sekitar 10 ramuan yang saya bikin untuk hanya keluhan asam lambung aja. Asal lambung aja ya? Tapi dengan kombinasi ramuan yang saya bikin tadi itu bisa untuk asam lambung ke jantung. Jadi intinya holistik. Kalau herbal itu memang sebaiknya harus holistik, Menyeluruh ya? menyeluruh. Banyak ya yang insya Allah tertangani dengan herbal ini ya? Alhamdulillah. Karena prinsip saya harus benar-benar serius, harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin. Lalu hasil selanjutnya saya serahkan kepada Allah. Artinya begini, kita manusia hanya sebagai syariat ya, atau berusaha, tapi berusahanya yang maksimal dan yang masuk akal, yang logika gitu. Nah lalu selanjutnya kita serahkan kepada Allah dan kita kasih motivasi ke klien. Ingat, sakit itu juga merupakan rezeki. Jadi anggap pada saat kita sakit, kita sedang diperhatikan sama Allah, sedang disayang sama Allah.
kita mohon lagi sama Allah. Oke. Pesan saya untuk teman-teman semua, intinya begini: sayangilah badan kita dengan merawat badan kita, karena semua organ dalam tubuh kita mempunyai hak untuk kita perlakukan dengan baik. Jangan rusak badan kita dengan makan yang zaman sekarang kan makanan banyak yang ini ya, instan-instan. Kasihani badan kita. Dan pemerintah sebetulnya sudah mencanangkan rajin minum jamu. Dalam tanda kutip, lebih baik memang meracik sendiri karena tahu nih apa yang kita konsumsi. Yang namanya jamu yang dikasih obat kimia itu saya sangat menentang sama sekali, sangat menentang sekali. Kenapa? Kalau menurut saya jamu itu insya Allah lebih baik. Kenapa? Dilihat dari si agama, namanya tanaman, tumbuh-tumbuhan, jamu itu kan dari tanaman, tumbuhan kebanyakan. Ya, betul. Yang menciptakan tumbuhan tanaman itu kan Allah. Itu aja dari si agama. Nah, jadi sayangi badan kita. Dan kalau badan kita sudah tidak bersih, contoh seperti bak mandi, kalau airnya sudah kotor, sebaiknya memang dikuras. Sama badan kita juga, sebaiknya istilahnya mungkin detoksifikasi ya. Jadi keluarkan racun-racun dalam tubuh melalui air kencing, keringat atau BAB. Nah, mungkin itu aja singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya dan Mas Opan bisa memberikan